Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa dari Tuhan untuk kita kembali bersaat teduh. Semoga lewat saat teduh ini, Bapak Ibu dan saya semakin dibawa untuk mengenal Dia lebih lagi. Ayat Alkitab berkata, Tuhan menyukai pengenalan akan Dia, lebih daripada korban bakaran, korban sembelihan, dan lain-lain. Artinya di sini pengenalan akan Tuhan itu penting. Dan semoga sekali lagi kita semakin mengenal Dia lewat saat teduh yang kita jalani. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Bila kami melihat dalam hidup kami terlalu banyak yang tak Kau kerjakan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Yesus. Sungguh ku tersanjung, sungguh ku terkagum. Yesus, Kau buat kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, lebih dalam mengenal-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi mengenal-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau mengenal-Mu, kami mau mengerti hati-Mu, mengenal kehendak-Mu lebih lagi Bapa, lebih lagi Bapa, lebih lagi Tuhan. Oh, 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 haleluya, haleluya. Ajar kami lebih dalam, Tuhan. Bapa, ini kerinduan kami untuk mengenal-Mu lebih lagi, Tuhan.
Sampai kami bagaikan Musa yang bertemu muka dengan Engkau. Betapa indahnya saat itu Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi, karena Engkaulah segalanya, Engkaulah kekasih hati kami Tuhan. Bapakku rindu, menyenangkan. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Tuhan. Bapakku rindu mengenalkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, oh, oh, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat saat yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapa yang baik, kami akan bersama-sama bersatu hati. Kami akan belajar firman-Mu. Kami berharap, kami berdoa agar Engkau berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca, dan Kau memberkati kami dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama akan membaca Alkitab kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah sampai di kitab Filipi ya. Filipi pasal yang ketiga kalau saya tidak salah. Ya benar, Filipi pasal yang ketiga. Baik. Saudara sudah buka Alkitabnya atau HP-nya? Sudah dapat ya? Saya akan bacakan bagi kita semuanya dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia
bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat bersama hari ini, ada sesuatu yang menarik di mana Rasul Paulus memberitahukan tentang latar belakangnya. Ternyata latar belakang Rasul Paulus dalam agama Yahudi, di antara kalangan orang Yahudi, cukup mentereng. Mentereng itu apa ya? Cukup berkilau. Dia ternyata bukan orang sembarangan. Di dalam agama Yahudi, dia adalah seorang yang termasuk dalam mazhab Farisi. Sebuah mazhab yang cukup keras memelihara hukum Taurat. Jadi Paulus bukan orang sembarangan secara hukum Taurat. Dan pada waktu itu, pada masa itu ada orang-orang Yahudi yang membanggakan keyahudiannya mereka. Gitu. Seolah-olah karena mereka lahir sebagai orang Yahudi, mereka lebih baik daripada orang Kristen yang berasal dari bangsa bukan Yahudi. Lalu mereka mempromosikan atau mengajarkan tentang pentingnya sunat dan lain-lain. Dan mereka seolah-olah membanggakan keyahudiannya mereka. Mungkin mereka berpikir setidaknya mereka itu dari bangsa yang sama dengan Yesus gitu ya. Well, whatever. Tapi Rasul Paulus kemudian mengatakan bahwa kalau ada orang yang merasa patut berbangga dengan keyahudiannya, kamu tak kasih tahu. Nah, kayak gitu maksud Paulus. Aku ini lebih lagi mestinya. Tetapi aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Nah itu, coba kita akan ulang. Ayat yang Ayat yang ke-7 ya, dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang dimaksud keuntungan adalah latar belakangnya yang luar biasa. Kita kan nggak bisa memilih ya, siapa yang melahirkan kita, dari mana kulit kita warnanya apa gitu ya.
Nah, latar belakang itu pemberian Tuhan, dan latar belakang Rasul Paulus ini mentereng sekali. Dan itu sebenarnya tadinya dianggap keuntungan. Tapi sekarang dia tidak anggap lagi. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan. Jadi dia relakan latar belakang yang begitu luar biasa dianggap sampah. Karena bagi dia yang penting pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ini berbangga. Bahkan berbangganya itu bukan karena sesuatu yang kita usahakan loh. Ya kan ada ya orang yang berbangga karena usahanya. Tapi kadang-kadang kita bahkan berbangganya nggak pantas sebenarnya. Karena kita berbangga atas sesuatu yang sebenarnya kita tidak usahakan. Contohnya kita lahir misalnya dari orang tua yang kaya. Sebenarnya apa sih yang patut dibanggakan dari itu? Ya. Kita kan lahir ya begitu saja. Ya kita terima saja itu, kita terima begitu saja. Kita lahir tampan atau kita lahir cantik. Sampai sekarang kita tampan cantik. Kan itu tidak ada usahanya kita. Itu semua karena pemberian. Kita dapat begitu saja. Kan begitu ya. Nah, tapi bukan berarti juga kalau kita berusaha maka kita boleh bermegah. Enggak. Tapi kadang-kadang kita itu konyol sekali gitu loh ya. Bahkan sebetulnya kita nggak patut bermegah, kita bermegah. Tapi Rasul Paulus luar biasa. Dia betul-betul tidak mau bermegah karena apapun. Latar belakangnya itu juga dia katakan dia melakukan hukum Taurat, berarti di sana ada usaha. Usahanya dia untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itu pun dianggap sampah, dia nggak banggain. Luar biasa sih. Karena dia merasa pengenalan akan Kristus lebih penting. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita menganggap pengenalan akan Tuhan Yesus itu begitu penting sampai kita rela mengorbankan semuanya, bahkan tidak membanggakan apapun, hanya Kristus yang kita banggakan? Kalau mau bermegah, marilah kita bermegah karena Kristus, bukan karena apapun. Mari kita banggakan Tuhan kita. Mari kita megahkan Tuhan kita. Pengenalan akan Tuhan. Kalau kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh dekat dengan Tuhan, itu yang kita senang, kita banggakan ya. Apa ya? Happy banget gitu. Ya, semoga lewat saat teduh ini membangun hidup yang lebih mengenal Tuhan, ya, lebih membanggakan Tuhan, lebih memegahkan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Semoga firman ini, renungan ini memberkati kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja tadi kita renungkan bersama-sama ya. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tidak berbangga karena segala pencapaian kami atau apa yang kami miliki saat ini. Tetapi kami mengutamakan untuk mengenal Engkau Tuhan. Biar kami mampu sampai pada satu titik menganggap pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada segala apa yang kami miliki saat ini. Kami mau Tuhan, mau mengenal-Mu lebih lagi. Kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan hidup kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal. Mari kita doakan mereka, kita doakan pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di seluruh dunia yang masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka Tuhan, dan kalau boleh Tuhan lepaskan mereka kiranya dari segala siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berikan kedamaian, ketentraman, berkat, pertolongan bahkan atas pandemi COVID-19 yang sempat meledak beberapa waktu yang lalu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan ampuni kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu, tercurah pertolongan-Mu dan berkat-Mu atas Indonesia. Bahkan hujan pertobatan, banyak jiwa dituai bagi kerajaan-Mu, kiranya terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Terus kami berdoa, Tuhan berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas di dalam melayani-Mu. Dan kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu Engkau memperlengkapi kami, sehingga kami lebih efektif dalam melayani-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkatilah kiranya hidup nikah mereka, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Tuhan, di dalam segala perkara kehidupan mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan menumbuh-numbuhkan iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada-Mu Tuhan. Kiranya Kau jaga mereka selalu sampai kapanpun. Mereka biji mata-Mu, mereka domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati bila ada di antara kami atau yang didoakan oleh sahabat-sahabat Sat Teduh ini sedang sakit. Kami berdoa Bapa bersatu hati bagi setiap yang sakit. Tuhan kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap orang yang mengalami masalah. Jika masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Bapa kiranya Kau ampuni kesalahan kami, tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat ya Tuhan. Dan dalam semua apa yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saya persilahkan kita akan berdoa masing-masing ya untuk pergumulan kita masing-masing. Kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Jesus. Jesus, thank you Lord. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kami berdoa kiranya dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.